Nah, hari ini saya khotbah tentang Promised Land, tanah perjanjian. Ya, apa itu tanah perjanjian? Tanah yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham waktu Abraham dipanggil keluar dari tanah Kanaan, saudara. Tanah yang penuh dengan madu dan susunya. Ya, ada hamba Tuhan lain yang mendefinisikan tanah Kanaan adalah tempat, situasi di mana janji-janji Tuhan dalam hidup kita digenapi. Ed Cole berkata bahwa tanah Kanaan adalah di mana potensi maksimal kepriaan ya menjadi penuh maksimal. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau sharing firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara, Tuhan akan berbicara buat hidup kita lewat firman ini. Mari kita lihat sama-sama Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saya mau ajak kita baca bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini adalah ayat ketika mereka sudah sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan hari itu Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, buat lagu. Sebelum kamu meninggal di Gunung Nebo, buat lagu. Kenapa? Karena ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka akan menikmati kelimpahan, menikmati susu dan madu. Mereka akan ngalamin hal-hal yang luar biasa, makmur. Dan waktu mereka makmur, mereka akan mulai meninggalkan Tuhan. Makanya ternyata saudara, persiapan 40 tahun terakhir Musa memimpin bangsa Israel, ada 2 legacy yang Musa tinggalkan. Yang pertama, 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ditulis sama Musa. Jadi selama 40 tahun dalam setiap perjalanan, setiap kejadian Musa tulis. Tuhan kasih hukum-hukum, Tuhan tulis. Supaya apa saudara? Supaya bangsa Israel ingat selalu. Tapi ternyata gak cukup. Ketika sebelum dia meninggal, Tuhan bilang kamu buat lagu. Jadi saudara baca aja lagunya ya. Tentang bagaimana Tuhan tuh kasih setianya sama Israel. Dan bagaimana Israel mengingkari janji-janji Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Jadi kalau ditanya saudara, Tuhan tahu gak apa yang akan terjadi di depan? Tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan biarin? Tuhan gak biarin. Tuhan tetap ingetin terus menerus. Kenapa Tuhan gak atur? Tuhan kan maha hebat, maha kuasa. Karena di dalam kemahakuasaannya Tuhan memberi kita kehendak bebas. Tapi dikasih rambu. Contoh, ya, Adam, semua tanaman buah-buahan di taman ini kamu boleh makan. Kecuali pengetahuan yang baik dan yang jahat. Loh, kalau saudara pernah berpikir seperti ini enggak? Kalau Tuhan udah tahu bakalan dimakan, kenapa dikasih juga itu buah? Kenapa enggak dihilangin?
Kenapa enggak dibuang? Kenapa enggak cuma pohon kehidupan? Karena Tuhan menciptakan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan memberi saudara kehendak bebas. Supaya kalau saudara mengikuti Dia, murni karena saudara mengasihi Dia. Murni karena saudara mengagumi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah bangsa Israel 40 tahun kurang lihat apa mujizat Tuhan. Tiang awan, tiang api, semua kita udah bahas. Semua mereka lihat. Tapi kalau saudara baca ayatnya, aku tahu niat yang dikandung hati mereka. Waktu manusia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia punya kecenderungan untuk tinggal di dalam dosa. Hanya karena kasih setia Tuhan saja saudara. Nah saudara bilang gini, kenapa Tuhan gak atur? Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan sudah memusnahin sejak pertama ketika mereka menyembah berhala. Tapi ada satu orang yang hatinya luar biasa, Musa. Musa berkata apa? Tuhan, jangan. Kalau Tuhan hancurkan bangsa ini, lebih baik Tuhan hapus namaku dari kitab kehidupan. Kenapa? Aku mau jaga nama Tuhan. Apa kata orang-orang yang gak kenal Tuhan? Oh Tuhan bisa bawa mereka dari Mesir tapi gak bisa nuntun mereka. Makanya mereka dihabiskan di padang gurun. Tuhan jangan. Dan karena nama Tuhan yang besar, berbelas kasihanlah Tuhan untuk gak menghancurkan dan Tuhan ngikutin saudara. Tapi Tuhan tahu hati bangsa ini. Itu sebabnya saudara, Tuhan sudah ngerti bahwa manusia nggak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Makanya perlu Yesus. Perlu Tuhan Yesus. Allah yang turun ke bumi menjadi manusia buat nyelamatin saudara dan saya. Begitu berharganya Tuhan Yesus saudara. Makanya nggak ada pengharapan di dunia ini kecuali di dalam namanya. Makanya kita bersyukur karena di luar Tuhan Yesus nggak ada harapan. Kenapa? Karena niat yang dikandung mereka. Tuhan tuh dahsyat saudara. Dia siapin toolsnya. 5 kitab yang isinya hukum Taurat. Dan karena masih kurang, dia suruh gini, Musa, ajarkan lagu ini. Supaya kalau mereka berbuat dosa dan aku buang mereka ke antara bangsa-bangsa. Kalau mereka ngalamin penyiksaan, mereka ngalamin penindasan. Lagu ini ada di mulut bibir mereka. Dan mereka nyanyiin lagu ini, mereka akan tahu bahwa Tuhan bukan Tuhan yang tidak setia. Mereka yang telah menista Tuhan, meninggalkan Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, ternyata enggak cuma di padang gurun. Sampai Kanaan pun ada masalahnya. Ada tantangannya. Waktu saudara susah, saudara bilang, aduh Tuhan susah banget Tuhan. Aduh gak tahan Tuhan. Hidup serba kekurangan, gak ngerasain hadirat Tuhan. Waktu saudara hidup berkelimpahan, siapa bilang gak ada tantangannya? Justru tantangannya bisa jauh lebih berat. Saya ingat waktu dulu saya ketemu satu orang, saudara anak muda. Kita ngobrol, saya bilang, kamu nakal, aku juga pernah nakal. Kamu pernah ngapain? Aku juga pernah. Ke diskotik, gue juga pernah. Apa? Aku juga pernah. Tapi anak muda ini ngomong gini, tapi kakak nakal dalam kondisi miskin kak. Ngerti gak aja? Gampang bertobatnya. Iya kan? Misalnya, kakak mau beli minum, patungan. Kalau kita kan orang kaya, ngerti gak? Maksudnya lahir dalam kondisi orang berada. Beda. Coba. Kalau kakak dulu misalnya minum obat, ekstasi misalnya. Nyicil kan, nabung. Kalau enggak minta. Kalau kita waktu itu sekali beli 100 butir. Buat party. Gampang, banyak orang datang. Makanya bertobatnya lebih gampang kalau kita susah. Ngomong gitu loh saudara. Beneran, ini saya cuma kasih contoh doang. Ya, saya cuma pernah ngalamin gitu. Dia merasa gini, oh lu kalau bisa jadi berubah sungguh-sungguh mah itu karena
Lu susah aja, coba kalau masih kaya. Atau kayak gue kondisinya kaya, kan gak gampang. Ini kata dia gitu. Cari cewek gampang, asal punya barang katanya gitu. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun, ada tantangannya. Makanya saudara, berkali-kali ayat Alkitab menuliskan ini. Sebab itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya pikir saudara, ayat ini kalau saudara baca Yosua 1:6-9, cuma di kitab Yosua. Ternyata di kitab Ulangan nanti kalau saudara baca, Musa dan Tuhan berfirman berkali-kali sama Musa, sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, hari ini saya akan baca Yosua 1 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Hanya untuk yang kedua kalinya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 diulang lagi dengan sebuah pertanyaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kata-kata ini Tuhan tujukan kepada Yosua, saya waktu renungkan ayat ini saya berpikir gini, Yosua itu kurang pengalaman apa? Dia lihat semua yang Tuhan buat selama hidupnya Musa. Waktu naik ke gunung dia nemenin saudara. Waktu perang sama orang Median dia yang megang tongkat. Dia yang berperang, Musa yang pegang tongkat. Dia yang ngelawan saudara. Ada tiang api, tiang awan dia lihat. Semua mujizat terjadi dia lihat. Tapi orang selevel Yosua, Tuhan perlu berkata sampai 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama hari ini juga saya mau ngomong buat kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena ketika engkau masuk ke tanah perjanjian, akan ada banyak hal-hal yang terjadi. Tantangannya tetap ada, saudara. Kenapa saudara harus kuatkan dan teguhkan hati saudara? Ini saya sudah pernah bagiin tahun lalu ayat ini. Poinnya juga tahun lalu ada. Yang pertama katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena kamulah pemimpin. Saudara yang menentukan hidup saudara. Tuhan kasih saudara free will, kehendak bebas untuk menjadi pemimpin. Saudara yang mutusin. Tuhan yang menyertai. Saudara yang mutusin. Begitu luar biasanya saudara. Tuhan cuma kasih rambu. Begitu luar biasanya bangsa Israel. Tuhan cuma bisa kasih tahu Musa. Mereka akan, ketika mereka makmur, ketika mereka hidup berlimpah, mereka akan menjadi gemuk. Mereka akan meninggalkan aku. Ketika mereka nggak ngalamin lagi kesulitan-kesulitan, mereka justru akan melupakan aku. Tulis di kitab. Bikin lagunya. Supaya ketika mereka meninggalkan aku, lagu ini. Saudara pernah kan ngalamin pergumulan atau apa, tiba-tiba di hati saudara muncul suara atau seperti lagu. Diingetin lagi gitu. Nah, ini yang Tuhan buat saudara. Saudara diberi kemurahan, kebebasan untuk memilih. Kalau ada waktu saudara baca lagi kitab Ulangan yang tadi. Musa bilang gini, pilihlah jalan kebenaran
Jangan jalan yang sesat. Pilihlah kehidupan, jangan kematian. Pilihlah. Saudara, pilih. Dan keputusan ada di tangan saudara sebagai pemimpin. Minimal saudara memimpin buat hidup saudara. Enggak ada juga sebenarnya hidup yang kita lakukan cuma kita, saudara. Karena saudara akan mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara. Semua keputusan saudara mempengaruhi orang-orang di sekeliling saudara. Pilihlah yang benar, pilihlah yang bijak, pilihlah karena takut akan Tuhan. Dan ayat ke-7 dikatakan gini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang. Jangan menyimpang. Strict. Jangan geser. Kenapa? Gesernya sedikit. Kalau jalannya 1 kilo, titiknya jauh beda akhirnya, saudara. Yuk jangan menyimpang. Yuk, makanya Tuhan tuh taruh kita di tengah-tengah komunitas. Supaya waktu kita menyimpang, ada yang ngasih ingat, ngasih tahu. Balik lagi. Jangan menyimpang, saudara. Yang ketiga adalah katanya gini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Saudara, pasti banyak kita hari-hari ini ketika kita ngadepin persoalan, pergumulan, semua yang ada di depan kita bisa buat kita tawar hati. Tapi Tuhan bilang ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Kenapa? Karena yang berperang bukan kamu, Tuhan. Kalau kamu yang berperang, kamu yang ngadepin, udah lama lewat. Udah lama. Enggak akan tahan. Tapi karena Tuhan yang berperang, ayo. Pasti bisa. Saudara pasti mampu. Amin, saudara. Ayo. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Bilang kanan kiri, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Ya. Amin. Nah, apa tantangan-tantangan Kanaan? Ya. Apa tantangan Kanaan? Ada tantangan eksternal sama internal. Ya, yang eksternal dulu, ya. Katanya gini, kota-kota mereka berkubu dan bangsa mereka adalah bangsa yang kuat. Ayatnya di mana? Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hasilnya dibawa. Saudara, kalau saudara baca di bilangan utuh, mereka bawa setandan anggur. Kira-kira setandan anggur itu semana? Mereka bawa setandan anggur, hasil tanah Kanaan, itu mesti dibopong 2 orang. Kebayang gak tuh anggurnya anggur Bangkok gitu. Gede-gede. Biji anggur tapi kalau nimpuk kepala orang benjol. Gede anggurnya. Wah, mungkin kalau sekarang katanya dulu di Almolonga pernah terjadi transformasi sampai buahnya gede-gede. Mungkin seperti itu. Waduh. Inilah hasilnya, katanya. Memang betul, buah-buah di sana dahsyat, berlimpah susu dan madunya. Tapi hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Emang sih top, tapi penghuninya kita kalau dibandingin mereka mah kayak belalang, nggak ada artinya, nggak masuk akal. Waduh, boleh nggak kalau bisa jangan di sini deh Tuhan, daripada sana mati konyol. Tuhan, nggak mungkin. Mana mungkin kita menang? Tawar hati, saudara. Akhirnya mereka berontak. Waktu saya belajar ayat ini saya baru ngerti kenapa mereka keliling 40 tahun. Karena pengintai ini, saudara, survei 40 hari. Survei ke tanah Kanaan 40 hari.
Dan karena mereka survei 40 hari melihat kemakmuran yang luar biasa, namun kemudian berontak, nggak mau perang, pengen pulang aja, pengen balik aja, enakan padang gurun lah, biarpun panas tapi kan segangannya ada awan, biarpun dingin ada tiang api, aman. Aduh, nggak mungkin. Makanya Tuhan berfirman, kamu survei 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Maka kamu akan mengembara 40 tahun. Sampai generasi yang bersama-sama sama kamu musnah. Aku bangkitin generasi baru. Oh, ternyata 40 harinya, 40 tahunnya dari 40 hari. Nanti saudara baca di kitab Bilangan. Di ayat ini juga. Cuma saya nggak ambil karena banyak. Tuhan tadinya pengen mereka nggak 40 tahun. Survei. Tapi waktu survei mereka berontak. Aduh, Tuhan malas. Aduh Tuhan, nggak mungkin, berat, nggak bisa. Jadi kayak pakai Google Map, turn left, turn left. Tuhan, turn left, bayar tol 29.000, lurus aja lah Tuhan. Begitu lurus, macet, macet panjang. Akhirnya nunggu delay 45 menit, ya ngantri di jalan lama. Wah, begitu juga dengan kita saudara. Kita punya tantangan, apa yang kita lihat kadang-kadang lebih besar daripada apa yang kita pikir kita mampu lakukan. Lebih besar, lebih besar. Tapi ini saudara, bukan saudara yang akan berperang, tapi Tuhan yang berperang bersama saudara. Kalau dilihat diri kita mah, aduh tawar hati. Makanya katanya renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya apa? Saudara, kita punya kekuatan, keberanian. Karena cara berpikir kita jadi cara berpikir apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Nah, apa yang kedua? Saudara, ternyata di sana ya totalnya ada 31 raja. Ayatnya ini saudara. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang lawan Israel. Dan rajanya nggak perang satu-satu. Walaupun perangnya butuh waktu 30 tahun, nggak satu-satu, aliansi. Ya, raja-raja selatan bergabung. Jadi berapa raja perang lawan mereka. Raja-raja sebelah yang tengah gabung perang lawan mereka. Dan itu saudaraku pasti sedikit banyak membuat mereka tawar hati. Dan prajurit-prajuritnya terlatih. Mereka prajurit lulusan mana? Lulusan padang gurun. Ya kan? Nggak pernah dilatih secara khusus seperti bangsa-bangsa ini. Saudara. Nggak mudah. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menyertai engkau. Dia yang akan berperang bersama-sama dengan engkau. Yang ketiga apa? Waktu mereka nginjekin tanah Kanaan, nyebrang sungai Yordan, ayatnya bilang gini saudara. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Enggak di drop lagi saudara. Amin. Kalau kemarin serba kekurangan tapi minimal tiap hari ada tuh roti. Tiap sore ada tuh burung nekat datang beribu-ribu untuk dipanggang, untuk di apalah. Tapi semenjak mereka injek tanah Kanaan, mereka melihat buah-buahan, mereka lihat tanaman hasil buminya. Ketika mereka makan, saudara, berhenti langsung. Dan mungkin tahun-tahun berikutnya mereka harus mulai bercocok tanam. Setuju ya? Tanah yang mereka rebut, mereka harus olah. Mulai mereka harus pikirkan. Beda musim, beda situasi, beda tantangan, beda kondisinya. Tapi ini yang satu yang penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan menyertai engkau. Amin. Itu tantangan dari luar. Tantangan dari dalam apa saudara? Nah, keserakahan dan harta ketika udah mulai makmur,
lupa sama Tuhan. Nanti saudara baca Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Jadi gini, waktu mereka mau masuk ke Yeriko, saudara, Tuhan bilang gini, semua hasilnya ternak, semua harus dibunuh. Emas, perak harus dipersembahkan buat Tuhan, dikhususkan buat Tuhan. Nah, ada orang yang namanya Akan, sayang, udahlah, ambil dikit, nggak apa-apa kali nggak ketahuan. Waktu dia ambil buat diri dia, saudara, nggak ada yang tahu. Tapi karena perbuatan dia seorang, waktu harus menyerang kota Ai, kota yang mungkin nggak berkubu, bertembok seperti Yeriko, nggak sehebat Yeriko, kotanya cuma kecil. Bangsa Israel kalah. Sampai Yosua bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Waktu dia berdoa, Tuhan kasih tahu, karena ada orang yang mengambil barang yang harusnya, mengambil milik yang harusnya adalah milik Tuhan, dikhususkan buat Tuhan. Waktu dicek, ternyata Akan. Nah, dalam diri kita, saudara, waktu kita udah masuk ke tanah Kanaan, hati-hati sama yang namanya greedy, sama yang namanya harta. Waktu Tuhan berkatin kita, saudara, ingat baik-baik, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang nomor satu. Jangan coba-coba. Saya berdoa, saudara, supaya kita ketika masuk ke tanah Kanaan, saudara lihat janji Tuhan, saudara tetap mengasihi Tuhan, enggak beralih kepada harta, cinta, uang, saudara. Kenapa? Ini akibatnya, saudara. Mereka ngalamin kekalahan, kehancuran, padahal musuhnya cuma kota Ai. Enggak gede. Sampai waktu mereka nyerang, mereka gini, kecil kali ya kotanya ya. Cukup segini aja lah, kita nggak usah semua. Yang gede aja kita kelilingin hancur, apalagi ini. Ternyata kebalik, mereka malah kalah, mereka malah hancur, saudara. Ingat baik-baik. Yang kedua, saudara, males. Ayatnya, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bayangin, mereka perang, 31 raja udah kalah, semua lini udah dikuasai, tinggal yang di pinggir-pinggir, saudara. Tinggal yang kecil-kecil. Nah, lalu dibagi ini tanah. Tapi yang merasa nggak cukup, misalnya nih ya, suku Benyamin misalnya. Aduh, Yusuf, waduh, suku kita tanahnya kecil nih. Terus dibilangin gini, tuh masih ada tanah, cuma lagi masih dikuasai sama orang-orang enak, masih ada sisa-sisanya. Kamu perang, mereka pasti kalah. Ayo ambil. Tapi mereka bilang, tapi kami kan nggak bisa. Mereka kan gede, kami kan kurang begini, kami kan kurang gitu. Sampai keluar ayat ini, saudara, berapa lama lagi kamu bermalas-malas. Saudara, waktu saudara masuk ke tanah Kanaan, tanahnya subur. Tapi saudara harus garap. Saudara harus pikirin. Saudara harus berpikir gimana caranya supaya sungguh waktu Kairos Tuhan datang, saudara sudah menabur benar di masa-masa Kronos. Di masa-masa saudara menanti, saudara terus sampai waktu datang saudara siap untuk menuai apa yang udah Tuhan janjikan. Makanya kalau saudara ingat, minggu lalu kita bahas Mazmur 126. Waktu Tuhan memulihkan Sion, mereka seperti orang bermimpi. Karena waktunya kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba datang, dan waktu kita siap, kita berhasil. Satu orang yang siap namanya Kaleb. Dia bilang gini, dulu Tuhan udah berjanji, sekarang usiaku 85, tapi nggak ada yang kendor, aku masih sama seperti dulu. Kenapa? Karena dia berlatih, saudara. Dia berlatih dan dia merebut Gunung Hebron untuk menjadi kepunyaan dia, saudara. Sementara yang lain, Benyamin, Yusuf, nanti kalau saudara baca, mereka udahlah biarin, sisa dikit, nggak terlalu ganggu, nggak apa-apalah. Dan itu menjadi celah buat mereka di masa-masa mendatang mengalami kehancuran.
Berikutnya, apa saudara? Mereka kompromi dan akhirnya mereka jatuh dalam perkawinan campur dan menyembah berhala. Baca Hakim-Hakim 2-3. Jadi mereka gini saudara. Ini kalau kita habisin semua, kita dapat kuasain tanahnya. Kita jadi negara yang utuh, memiliki tanah Kanaan. Tapi kalau dibantai semua sayang ya. Ini kan punya value-nya, nilai ekonominya. Kenapa? Dijadiin budak kerja rodi. Nggak usah dibayar, nggak usah digaji. Dia bisa, wah banyaklah gunanya. Bersih-bersih rumah, tebang kayu, bangun, wah semua. Jadi secara ekonomi menguntungkan. Tapi mulai dari kompromi soal ekonomi, akhirnya anak-anak gadis mereka diambil sama pria-pria Kanaan. Waktu udah menikah, lihat suaminya menyembah Baal berhala, ikut nyembah. Yang pria-prianya juga sama, ngambil wanita-wanita Kanaan. Waktu udah jadi istri, pelan-pelan hatinya bergeser saudara. Bergeser sampai akhirnya hampir seluruh Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Persis seperti yang Tuhan ngomong di kitab Ulangan sama Musa. Ajarkan mereka firman. Ajarkan mereka menyanyikan lagu ini karena mereka akan meninggalkan aku. Kalau saudara tarik garis saudara, ninggalinya cuma gara-gara pertama kompromi aja dulu. Waktu mereka lihat ada sisa-sisa Kanaan yang gak ada artinya, ya udahlah. Capek perang terus udah 30 tahun perang. Yosua itu kurang lebih 30 tahun. Kitab Yosua. Capek, udah biarin lah. Kecil kok gak ngaruh. Bisa dimanfaatin kok secara ekonomi. Ah ya udahlah, kasihan ya udah ikut kita lama. Udahlah, jadiin menantu, jadiin. Terus geser. Sampai akhirnya satu bangsa jatuh dalam dosa. Satu bangsa harus mengalami kehancuran. Mengalami berbagai-bagai kesusahan. Tapi Tuhan setia, iya. Tuhan muncul, malaikat Tuhan muncul, tegur mereka. Tuhan ingetin lewat firman-Nya. Mungkin Tuhan munculkan lewat lagu yang sudah pernah diajarkan Musa dalam hidup mereka. Tapi ini saudara yang gak bisa dipungkiri. Mereka ngalamin kehancuran dan penderitaan berulang kali. Berulang kali. Tuhan munculin hakim satu. Sepanjang umur hakim itu mereka bertobat. Setelah gak ada kumat. Balik lagi. Penderitaan lagi. Muncul. Seorang yang ngasih tahu. Bertobatlah, mereka bertobat. Kumat lagi. Muncul berkali-kali saudara. Ditulis menjadi peringatan buat kita. Makanya kita bisa gak perlu mengalami apa yang Israel alami. Amin. Caranya, mari datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Anyway, Israel berbeda dengan kita. Kenapa? Karena hari ini Roh Kudus ada di dalam hati kita. Zaman itu nggak ada. Ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Dia mau menyucikan kita, dia mau menguduskan kita, dia telah melayakkan kita, dia mau pakai kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dipakai sama Tuhan? Karena sekali lagi, pilihan ada di tangan kita saudara. Amin saudara. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.